Gue kasih tahu satu fakta yang bisa bikin kalian geleng-geleng kepala. Indonesia itu punya cadangan nikel nomor 1 di dunia, cadangan emas nomor 6, dan sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di planet ini. Tapi ada satu anomali yang gak masuk akal. Coba kalian lihat data kemiskinan di Indonesia. Papua, Maluku, Sulawesi, sampai Aceh itu masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia. Dan dari data itu, kalian bisa nemuin pola yang sama. Mereka semua adalah daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia. Papua Tengah itu punya freeport, tapi angka kemiskinannya 30%. Ini yang namanya paradoks kelimpahan. Rumahnya punya emas, tapi orang di dalamnya nggak bisa beli makan. Logikanya gini, kalau kalian tetanggaan sama pabrik duit, minimal kalian kecipratan 1 atau 2 lembar lah ya. Tapi di industri tambang itu nggak gitu. Logikanya beda. Industri ini tuh punya sifat yang capital intensif. Artinya, tambang itu butuh mesin triliunan dan segelintir orang yang super ahli buat ngeruk tanah. Tapi mereka nggak butuh ribuan warga lokal yang cuma punya ijazah hanya tamatan SD. Akibatnya, ekonomi daerahnya naik di atas kertas. PDRB-nya tinggi, tapi kantong warga lokalnya kosong. Oke, mungkin kalian mikir, kalau ada tambang kan pasar jadi ramai. Orang tambang itu butuh makan, butuh tempat tinggal. Harusnya ekonomi lokal muter dong. Nah, secara teori, iya. Tapi kenyataannya, kita kena penyakit yang namanya penyakit Belanda. Gini analoginya. Bayangin satu desa itu isinya petani kopi. Tiba-tiba ditemukan emas di desa itu. Apa yang terjadi? Semua orang pengen kerja di tambang karena gajinya lebih gede dan sawahnya ditinggalin. Kemudian karena banyak orang tambang punya duit banyak, harga kos-kosan naik, harga bakso naik, harga tanah naik. Yang akhirnya petani yang tersisa nggak sanggup bayar pupuk atau buruh tani karena harganya udah kemahalan ngikutin standar orang-orang tambang. Yang akhirnya sektor pertanian lokal itu mati total. Coba lihat data di Sulteng ataupun Maluku Utara misalnya. PDRB mereka terbang tinggi gara-gara hilirisasi nikel. Tapi kalau dibedah, pertumbuhan itu cuma di satu sektor, pertambangan. Sementara sektor pertanian dan perikanan, yang awalnya jadi tumpuan hidup 70% warga lokal, itu justru stagnan atau malahan turun. Warga lokal yang dulunya mandiri sebagai petani, sekarang jadi pengangguran karena sawahnya udah jadi area konsesi. Atau nggak produktif lagi, akibat perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, ironisnya lagi, barang-barang kebutuhan pokok di daerah tambang itu bisa lebih mahal daripada di Jakarta. Karena semua barang itu harus didatangkan dari luar daerah. Warga lokal dapat polusinya, dapat harga mahalnya, tapi nggak dapat gajinya. Nah, jadi ketergantungan pada satu komoditas itu bahaya banget sebenarnya. Karena begitu harga komoditas dunia turun atau tambangnya habis, daerah itu bakal langsung kolaps. Tapi ada masalah yang lebih gelap lagi dari sekedar ekonomi. Kebocoran di tingkat birokrasi. Kita bahas di chapter 3. Memang sebenarnya kan ada pajak, ada royalti, ada dana bagi hasil. Harusnya triliunan rupiah itu balik lagi ke daerah buat bangun jalan, bangun sekolah, dan rumah sakit. Jawabannya balik lagi sih. Tapi masalahnya ada dua, yaitu regulasi dan integrasi. Karena gini, sistem di Indonesia itu, mayoritas uang dari tambang itu harus store dulu ke pemerintah pusat di Jakarta. Baru nanti dijatah balik ke daerah. Nah, masalahnya, hitung-hitungannya emang gak adil buat daerah. Akibatnya, daerah yang tanahnya rusak dikeruk harus nunggu antrean birokrasi di Jakarta cuma buat dapat dana perbaikan jalan mereka sendiri yang hancur dilewati truk tambang. Apalagi data dari KPK itu ngeri banget. Sejak otonomi daerah, sektor pertambangan itu jadi ladang basah buat korupsi perizinan. Banyak raja-raja kecil di daerah yang obral izin tambang demi dana kampanye. Hasilnya, perusahaannya untung, pejabatnya kaya, tapi APBD daerahnya itu nggak dipakai buat bangun human capital. Uangnya habis buat belanja pegawai atau proyek fisik yang nggak ada gunanya. Menurut studi dari Indonesian Corruption Watch atau ICW, kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam itu nilainya fantastis. Bisa mencapai triliunan tiap tahunnya.
Dan tebak siapa yang paling rugi? Ya warga di 10 provinsi termiskin tadi. Mereka yang tinggal paling dekat sama lokasi tambang, tapi akses ke air bersih aja susah karena ya sungainya udah tercemar. Ini yang gue sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Uangnya itu ada, tapi bocor di tengah jalan. Dan kalaupun uangnya sampai ke daerah, ada satu hambatan lagi yang bisa bikin warga lokal tetap miskin, yaitu tembok skill. Kita bedah di chapter 4. Kenapa warga lokal itu sulit banget masuk ke ekosistem tambang? Kenapa nggak suruh perusahaannya aja pekerjain orang lokal semua? Selesaikan masalahnya. Tapi di dunia nyata, industri tambang itu punya standar yang tinggi banget. Sedangkan kualitas SDM di daerah tertinggal itu ya jujur ya, itu masih tertinggal jauh. Ini yang gue sebut sebagai tembok skill. Industri tambang itu butuh operator alat berat yang bersertifikat, chemical engineer, sampai ahli geolog. Sementara itu sistem pendidikan di daerah sekitar tambang itu seringkali nggak siap. Sekolah kejuruan di sana alatnya masih jadul, kurikulumnya nggak nyambung sama kebutuhan industri, yang akhirnya perusahaan terpaksa impor tenaga kerja dari Jawa atau bahkan dari luar negeri. Karena mereka butuh orang yang udah siap kerja detik itu juga. Data BPS itu nunjukin, tingkat pengangguran di daerah tambang itu justru lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kenapa? Karena terjadi mismatch. Warga lokal mau kerja, tapi nggak punya sertifikasi. Mau ambil sertifikasi, dan tempatnya jauh pula. Mau sekolah tinggi, nggak ada biaya. Karena orang tuanya hanya petani yang tanahnya udah kegusur. Ini lingkaran setan, guys. Kesenjangan ini bahaya banget. Kalian bayangin, setiap hari warga lokal itu lihat mobil mewah lewat, lihat pekerja asing dapat fasilitas lengkap, sementara mereka buat beli beras aja susah. Ini yang memicu konflik sosial. Kalau kalian pernah dengar berita kerusuhan di Morowali atau bentrokan di area tambang lainnya, itu bukan cuma soal sentimen rasis, itu soal kecemburuan ekonomi. Mereka itu ngerasa asing di rumah sendiri. Jadi selama kualitas manusianya nggak di-upgrade, emas sebanyak apapun di bawah tanah mereka nggak akan merubah nasib mereka. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada harapan? Atau emang kita harus pasrah sama nasib ini? Kita bahas di chapter terakhir, The Solution. Terus solusinya gimana? Apa kita tutup aja semua tambangnya? Ya nggak mungkin dong. Solusinya bukan berhenti tambang, tapi berhenti jadi bangsa yang cuma jago gali jual. Kita harus pindah dari extraction economy ke value added economy. Pertama, hilirisasi. Jangan cuma ekspor tanah air, harus bangun pabrik pengolahan di daerah tersebut. Kita maksa ekosistem baru buat tumbuh. Yang kedua, kita butuh yang namanya dana abadi di level daerah. Contohnya kayak di Norwegia, mereka punya minyak tapi duitnya nggak dihabisin buat faya-faya. Duitnya diinvestasiin buat pendidikan dan kesehatan anak cucu mereka. Jadi pas minyaknya habis, rakyatnya tetap kaya. Ketiga dan yang paling penting, investasi ke manusia. Pemerintah daerah itu jangan cuma sibuk minta jatah persenan tambang. Paksa perusahaan tambang itu buat bangun research and development di daerah itu. Jangan cuma kasih beasiswa buat 10 orang, tapi bangun sistem SMK yang kurikulumnya 100% sinkron dengan industri. Jadi pas perusahaan itu butuh operator atau teknisi, mereka nggak punya alasan lagi buat nggak pakai orang lokal. Gue kasih tahu ya, emas, nikel, batu bara, itu bakal habis. Kalau kita nggak pakai momentum ini buat bangun pendidikan dan infrastruktur yang mandiri, daerah-daerah ini bakal jadi ghost town atau kota hantu di masa depan. Kekayaan alam itu bisa jadi berkah atau bisa jadi kutukan. Semua itu tergantung siapa yang pegang kendalinya. Kita sebagai generasi muda itu harus aware sama isu ini. Jangan cuma bangga Indonesia kaya, tapi pertanyakan, kekayaannya lari kemana? Menurut kalian gimana? Daerah mana yang paling berpotensi keluar dari kutukan ini duluan? Komen di bawah.